Hai, balik lagi sama gue Andri dari Good Stuff, channel yang ngebahas putar tech and gadget setiap minggunya. Di video ini gue mau ngebahas soal iPhone 6s Plus yang dulu rilis sekitar bulan September tahun 2015. Kira-kira udah sekitar 4 tahunan lebih. Gue bahas iPhone ini karena ada beberapa temen gue yang tanya soal handphone ini dan kebetulan juga gue ada unitnya. Pertanyaan mereka sih ya simple aja, kayak masih bagus nggak sih handphone ini dibeli? Gimana soal performanya, baterainya, dan lain-lain. Di video ini gue bakal coba jelasin semuanya berdasarkan pengalaman gue pribadi. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, simak video review singkat iPhone 6s Plus versi Good Stuff. Check this out! Oh iya, buat kalian yang punya pandangan beda soal handphone ini, kalian juga bisa kok sharing pengalaman kalian di kolom komentar di bawah. Dan ini adalah iPhone 6s Plus. Unit yang gue bahas kali ini punya kapasitas storage 32GB dengan warna rose gold. Hal yang pertama gue mau bahas dari segi desainnya. iPhone ini punya ciri khas yang ikonik banget menurut gue. Pokoknya iPhone banget deh. Bodi HP ini dibalut dengan metal di bagian sisi samping dan belakangnya, serta garis antena di bagian atas dan bawah. Ada tombol home di bagian depan, yang merupakan tombol mekanik untuk Touch ID. Kemudian di bagian bawah terdapat headphone jack, lightning port untuk pengisian daya, dan speaker di bagian bawah kanan. Nah, iPhone 6s Plus ini merupakan lini iPhone terakhir yang masih menggunakan tombol mekanik dan headphone jack. Karena di generasi selanjutnya seperti iPhone 7 dan iPhone 8 udah menggunakan tombol statik atau yang Apple sebut tuh Taptic Engine, serta hilangnya lubang jack audio. Di sisi kanan terdapat tombol power dan slot SIM card. Dan di sisi kirinya terdapat 3 tombol yang berfungsi sebagai tombol mute dan tombol volume. Untuk layarnya iPhone 6s Plus ini berukuran 5,5 inci menggunakan panel IPS dengan resolusi Full HD. Dari sektor layarnya gue bilang cukup tajam dan nyaman untuk dilihat. Untuk operating sistemnya, iPhone 6s Plus ini masih dapat update iOS terbaru, yaitu iOS 13.4, yang menurut gue oke banget, mengingat umur handphone ini udah bisa dibilang tua. Jadi secara software, iPhone ini mirip banget lah dengan iPhone 11 Pro Max yang sekarang beredar di pasaran. Di sektor kameranya gue bisa bilang masih mumpuni. Untuk update-update sosmed kayak story Instagram, story WhatsApp, dan selfie-selfie apalagi buat para cewek-cewek. Kameranya punya resolusi 12 MP di bagian belakang dan 5 MP di bagian depan. Untuk pengambilan foto dan video dengan cahaya yang cukup, hasilnya masih oke banget menurut gue. Sedangkan di kondisi low light, hasil fotonya bisa gue bilang kurang bagus. Untuk spesifikasi dari handphone ini adalah sebagai berikut. Untuk speknya, kalau dibandingin dengan handphone-handphone zaman sekarang, kayaknya tuh orang udah jarang banget yang mau beli. Untuk pemakaian ringan kayak browsing, sosmed, nonton YouTube, gue bilang ini masih oke banget. Gue nggak nemuin lag untuk penggunaan standar kayak buka Instagram, online shop, pindah dari satu aplikasi ke aplikasi lain, masih lancar banget dan jarang banget gue nemuin bugs atau aplikasi yang force close. Dari segi user experience, gue nggak ada komplain sih soal ini. Kalau pemakaian berat kayak gaming, gue agak sedikit kurang rekomen. Yang kalau diingat, baterai dari handphone ini cuma 2750 mAh. Baterainya bakal cepat berkurang dan suhu dari handphone ini bisa cepat panas. Tapi kalau untuk performanya pas waktu main game, contohnya kayak PUBG Mobile, dengan settingan grafis di HD Height, gue nggak nemuin kendala selama gue maininnya. Ngomong-ngomong soal baterai di iPhone ini bisa bertahan dari pagi sampai malam, dengan catatan pemakaian ringan. Contohnya kayak gue yang cuma pakai untuk buka-buka sosmed, cari-cari barang di online store, googling, dan sesekali nonton video di YouTube. Baterai dengan kapasitas segini cukuplah buat gue yang nggak terlalu intens megang handphone. Tapi kalau untuk pemakaian berat, kayak gaming, nonton film, dan editing video di handphone, baterai di iPhone ini bakalan cepet habis. Untuk harga second dari iPhone 6s Plus ini, pas gue cek di online shop,
Harganya sekitaran 3,5 jutaan. Kesimpulannya, iPhone 6s Plus di tahun 2020 menurut gue masih good stuff banget. Dengan catatan, kalian beli handphone ini cuman untuk buka-buka sosmed, nonton video YouTube, bikin story IG, dan hal-hal yang ringan aja. HP ini masih oke banget, karena gue juga pakai handphone ini buat daily driver gue. Tapi kalau kalian beli handphone ini untuk gaming, mending cari alternatif handphone lain yang harganya setara tapi speknya di atas iPhone ini. Atau kalau punya dana lebih, mungkin bisa langsung upgrade ke iPhone 7 Plus atau iPhone 11 Pro Max. Oke, segitu aja video dari Good Stuff, semoga bermanfaat buat kalian. Semoga beberapa pertanyaan dari teman gue bisa kejawab di video ini. Like jika kalian suka dengan video ini, dan share ke teman-teman kalian. Buat kalian yang punya saran atau kritik soal Good Stuff, bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah. Dan gue Andri dari Good Stuff, sampai ketemu di video-video berikutnya. Good ciao.